Giliran terakhir adalah Masyitoh bersama anaknya yang masih bayi dan berada di pangkuannya. Ketika hendak melompat ke dalam kuali yang mendidih itu, tiba-tiba timbul rasa ibanya kepada bayinya hingga dia pun mulai ragu untuk masuk ke dalam kuali tersebut. Melihat Masyitoh yang sedikit ragu, maka anaknya yang masih bayi tiba-tiba berkata, "Wahai ibu, janganlah engkau ragu karena engkau berada di jalan yang benar." Maka Masyitah pun masuk ke dalam kuali mendidih tersebut dan meninggal bersama suami dan anak-anaknya. Akan tetapi, sebelum masuk ke dalam kuali tersebut, Masyitoh meminta kepada Firaun agar nanti jasad mereka ditanam dalam satu kuburan. Maka, aroma harum yang engkau cium ini berasal dari kuburan Masyitah dan keluarnya itu. Begitu tutup Jibril menceritakan kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam beberapa sumber juga disebutkan bahwa selain bayi Masyitah yang bisa berbicara sewaktu dalam ayunan, masih terdapat 3 bayi lainnya yang juga berbicara saat dalam ayunan. Mereka adalah bayi yang menjadi saksi atas Nabi Yusuf dan Zalihah, bayi yang menjadi saksi atas Juraij seorang abid pada masa Bani Israel yang dituduh berbuat serong dengan seorang wanita, serta bayi Maryam yaitu Nabi Isa As yang berbicara sewaktu dalam gendongan ibunya untuk membela ibunya dari tuduhan kaumnya. Masyitah dan suaminya yang menegur Firaun ini adalah yang disebutkan dalam Ghafir Al-Mu'min 40:28. Artinya, dan seorang laki-laki yang beriman di antara pengikut-pengikut Firaun yang menyembunyikan imannya berkata, "Apakah kamu akan membunuh seorang laki-laki karena dia menyatakan, Tuhanku ialah Allah, padahal dia telah datang kepadamu dengan membawa keterangan-keterangan dari Tuhanmu? Dan jika ia seorang pendusta maka dialah yang menanggung dosa dustanya itu, dan jika ia seorang yang benar niscaya sebagian bencana yang diancamkannya kepadamu akan menimpamu. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang melampaui batas lagi pendusta." Berat mengerjakan salat. Tidak berapa lama kemudian, Nabi Muhammad SAW melewati sekelompok orang yang sedang memukul-mukul kepala mereka dengan batu hingga berdarah. Bahkan ketika kepala mereka pecah diganti lagi dengan kepala yang baru untuk kembali mereka pukul. Menyaksikan perkara aneh tersebut, Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Jibril tentang mereka. Jibril menjawab, "Mereka adalah umatmu yang merasa berat. Kepala mereka mengerjakan salat yang diwajibkan atas mereka. Mereka adalah seperti yang disebutkan dalam surat Maryam 19:59. Artinya, maka datanglah sesudah mereka, pengganti yang jelek yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan." Enggan sedekah. Kemudian Nabi melewati sekelompok orang yang disumbat kubul dan dubur mereka yang membuat perutnya terus membengkak hingga sebesar unta. Mereka terus makan buah yang berduri dan batu dari bara api. Melihat kejadian itu, Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Jibril tentang mereka, dan Jibril menjawab bahwa mereka adalah umatmu yang tidak mau mengeluarkan sedekah harta mereka. Mereka hanya memikirkan bagaimana uang masuk ke dalam kantong mereka setiap hari tanpa mau membaginya dengan orang lain. Mereka hanya berusaha untuk menjadikan jumlah rekeningnya setiap saat terus membengkak, namun tidak pernah mau mengeluarkan sebagian untuk dibagikan kepada yang berhak. Sikap mereka, seperti seorang yang hanya berusaha mengisi perutnya dan menyumbat jalan keluar kotoran mereka hingga mendatangkan penyakit dan bahaya kepada mereka sendiri. Terkait kecaman terhadap sikap manusia seperti ini disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beberapa ayatnya, misalnya surat Al-Taubah 9:34-35. Artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. 34 Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. 35. Pezina. Kemudian Nabi Muhammad SAW lewat di hadapan suatu kaum yang di depan mereka terdapat daging yang baik dan dimasak dengan bumbu yang enak dan wangi. Di samping mereka juga ada daging yang tidak dimasak, busuk dan berbau tidak sedap serta penuh ulat dan belatung. Namun, anehnya mereka tetap memilih daging mentah, busuk dan penuh ulat tersebut. Nabi pun bertanya kepada Jibril tentang mereka, dan Jibril menjawab, mereka adalah umatmu yang di sampingnya ada istri hal dan baik, namun mereka lebih suka mencari perempuan yang haram untuk menunaikan hajatnya dan bermalam bersama mereka. Begitupun sebaliknya, seorang wanita yang terdapat suaminya yang sah dan halal, namun dia masih mencari laki-laki lain yang haram untuk tidur bersamanya.
Inilah yang pernah disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Artinya, maka keduanya, Nabi Muhammad dan Jibril, lewat di tempat seperti tungku pembakaran, kemudian terdengar suara gaduh. Kami melihat terdapat seorang laki-laki dan wanita sedang dilahap api dari bawah mereka dan mereka pun berteriak. Aku berkata, siapa mereka ya Jibril? Jibril menjawab, laki-laki dan wanita tanpa busana yang berada di tungku api adalah para pezina dan yang suka berselingkuh. Hari Bukhari. Perampok. Kemudian, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lewat di suatu jalan di mana di pinggirnya terdapat kayu yang tidak ada satupun orang yang lewat dekat kayu tersebut, kecuali disambarnya hingga kain orang tersebut sobek karenanya. Nabi pun bertanya kepada Jibril tentang apa yang dilihatnya dari sifat kayu tersebut, dan Jibril menjawab, itu adalah tamsilan perumpamaan umatmu yang suka menghadang di tengah jalan dan menghambat setiap orang yang lewat untuk diminta sesuatu atau bahkan merampok hingga membinasakan orang yang lewat dekat mereka. Mereka inilah apa yang saat ini disebut dengan istilah para begal, yang tidak hanya merampok orang yang lewat di jalanan bahkan membinasakan mereka. Fenomena menghadang orang di jalanan ada juga dalam bentuk yang lebih lunak dan sopan. Misalnya, kita lihat di banyak jalanan terutama di negara kita Indonesia. Hampir di setiap sudut jalanan terutama jalan yang rusak dan terdapat lubang, masyarakat sekitar memiliki kebiasaan menghambat jalanan untuk meminta uang kepada siapa saja yang lewat dengan dalih biaya perbaikannya dengan hanya membawa satu ember pasir. Lihat peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-A'raf 7:86. Artinya, dan janganlah kamu duduk di tiap-tiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang yang beriman dari jalan Allah. Memakan harta riba. Setelah itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lewat di dekat sekelompok orang yang sedang mandi dan berenang di sungai darah sambil memakan batu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya kepada Jibril tentang mereka. Jibril menjawab bahwa mereka adalah umat engkau yang suka memakan harta riba. Mereka mengetahui bahwa riba itu perbuatan haram, namun mereka tetap menjalankan hidup dalam praktek riba. Mereka itulah yang disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah 2:278-279. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. 278 Maka jika kamu tidak mengerjakan, meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. 280. Khianat. Berikutnya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lewat di depan seorang laki-laki yang sedang mengumpulkan kayu bakar. Setelah terkumpul dia mengikatnya untuk kemudian dipikulnya. Karena besarnya ikatan kayu tersebut dia tidak mampu memikulnya, maka ikatan kayu itu kembali dia buka. Setelah ikatan dibuka, bukannya mengurangi beban, malah ditambah jumlah kayu dalam ikatan tersebut. Begitulah yang dia kerjakan terus-menerus, yakni semakin berat ikatan kayu itu, semakin dia menambah jumlah kayu dalam ikatan tersebut. Melihat keanehan tersebut, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Jibril tentang laki-laki itu. Jibril menjawab, dia adalah contoh umatmu yang tidak sanggup memikul amanah dari manusia akan tetapi masih terus mencari beban amanah untuk dipikulnya. Inilah yang pernah diperingatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ahzab 33:72-73. Artinya, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikulah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. 72 Sehingga Allah mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrikin laki-laki dan perempuan, dan sehingga Allah menerima tobat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 73. Penyebar fitnah. Selanjutnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Jibril melewati sekelompok orang yang memotong lidah dan bibirnya dengan gunting besi. Setiap kali lidah dan bibirnya putus, tumbuh lagi lidah dan bibir yang baru, untuk kemudian dipotongnya kembali. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Jibril tentang mereka, dan Jibril menjawab, mereka adalah para penceramah, pengkhutbah, pemberi nasihat serta orator dari umatmu yang suka menebarkan fitnah agar muncul kegaduhan umat. Begitu juga mereka adalah para penyampai pesan kebaikan sementara mereka tidak melakukan apa yang mereka sampaikan tersebut. Inilah seperti yang diingatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Saf 61:3.
Artinya, amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan. Menggunjing. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersama Jibril melewati sekelompok orang yang memiliki kuku tajam dari tembaga. Dengan kuku tembaga itu mereka mencakar-cakar wajah dan dada mereka hingga sobek dan berdarah. Nabi Muhammad SAW kembali bertanya kepada Jibril tentang mereka dan Jibril menjawab bahwa mereka adalah orang yang suka memakan daging manusia, yaitu manusia yang suka mengunjing dan mencaci orang lain. Lihat peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hujurat 49:12. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebahagian kamu menggunjing sebahagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Kemudian, Nabi Muhammad SAW melihat batu kecil yang keluar sesekor sapi darinya. Sesampainya di luar badan sapi tersebut membesar dan ia ingin kembali masuk ke dalam batu namun tidak bisa. Melihat hal demikian, Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Jibril tentang kejadian yang dia saksikan tersebut. Malaikat Jibril menjelaskan bahwa itu adalah perumpamaan seseorang dari umatmu yang terlanjur mengatakan sesuatu perkara, kemudian dia menyesal dan ingin menarik kembali ucapannya. Namun, hal itu tidak mungkin lagi dia lakukan mengingat ucapannya tersebut telah terlanjur tersebar di tengah masyarakat. Hal ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa sebelum lidah kita mengucapkan sesuatu maka hendaklah difikirkan secara matang segala dampak dan akibat yang akan ditimbulkannya. Inilah yang diingatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Nisa 4:114. Artinya, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah, atau berbuat makruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar. Tidak lama kemudian, tiba-tiba Nabi Muhammad mendengar panggilan seseorang dari arah kanan beliau. Laki-laki itu berkata, "Ya Muhammad, anzirni asalka, wahai Muhammad tunggu sebentar, saya ingin bertanya pada engkau." Jibril kemudian mengingatkan Nabi Muhammad agar tidak menoleh dan menyahuti panggilan tersebut. Nabi Muhammad kemudian bertanya kepada Jibril tentang orang yang memanggilnya. Jibril menjawab bahwa dia adalah pengkhotbah Yahudi yang jika panggilannya engkau sahuti, niscaya umatmu akan menjadi pengikut Yahudi. Kemudian Nabi Muhammad SAW mendengar kembali panggilan seorang laki-laki dari sebelah kiri beliau dengan panggilan seperti sebelumnya. Jibril pun melarang Nabi untuk menoleh dan menyahuti panggilan tersebut. Nabi kembali bertanya tentang laki-laki yang memanggil itu kepada Jibril dan Jibril menjelaskan bahwa laki-laki tersebut adalah pendakwah Nasrani yang jika engkau sahuti panggilannya niscaya umatmu akan menjadi Nasrani. Setelah itu, Nabi mendengar pula seruan yang sama namun kali ini berasal dari seorang wanita. Cantik lengkap dengan gemilau perhiasan yang dipakainya. Jibril kembali mengingatkan Nabi Muhammad agar tidak menoleh kepadanya. Nabi Muhammad SAW bertanya kembali kepada Jibril tentang wanita cantik itu, dan Jibril menjelaskan bahwa wanita itu adalah dunia dengan kegemerlapannya yang jika engkau sahuti panggilannya niscaya umatmu akan cenderung kepada dunia dan kesenangannya. Kemudian Nabi Muhammad SAW melihat seorang laki-laki tua yang sudah sangat rokoh dan badannya sudah mulai bungkuk. Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril tentang laki-laki tua bangka tersebut. Jibril menjelaskan bahwa laki-laki tua itu adalah perumpamaan umur dunia, di mana tidak lagi tersisa dari umur dunia kecuali usia yang tersisa dari kehidupan laki-laki tua tersebut. Salat di Masjid Al-Aqsa. Tidak lama kemudian, sampailah Nabi Muhammad SAW bersama Jibril dan Mikail di Masjid Al-Aqsa. Nabi Muhammad SAW bersama Jibril masuk dari pintu Yamani. Setelah turun di depan pintu Masjid Al-Aqsa, Jibril mengikatkan burak di sebuah batu tempat para nabi sebelumnya juga pernah mengikatkan burak ini. Setelah masuk ke dalam masjid, Nabi Muhammad dan Jibril melaksanakan salat 2 rakaat. Setelah selesai salat tiba-tiba Nabi Muhammad SAW melihat manusia sudah banyak berkumpul di dalam masjid. Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui bahwa yang berkumpul bersamanya di Masjid Al-Aqsa saat itu adalah para nabi sebelumnya. Maka, tiba-tiba azan berkumandang dan mereka pun berdiri bersaf sambil menunggu siapa yang akan menjadi imam mereka. Jibril pun mengambil tangan Nabi Muhammad SAW dan membawanya ke depan untuk menjadi imam. Maka Nabi Muhammad SAW memimpin para nabi salat 2 rakaat.
Setelah selesai salat 2 rakaat, Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Hai Muhammad, tahukah engkau siapa yang salat di belakangmu?" Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Tidak tahu." Jibril menjelaskan bahwa yang salat di belakangnya adalah para nabi dan rasul terdahulu. Semua nabi dan rasul itu kemudian memuji Tuhannya dengan pujian yang sangat indah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Kalian semua telah memuji Tuhan kalian dengan pujian yang sangat indah, maka aku juga ingin memuji Tuhan saya dengan pujian yang indah pula." Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata, "Artinya, segala puji bagi Allah yang telah mengutusku kepada alam semesta dan kepada semua manusia, membawa kabar gembira dan peringatan, dan telah diturunkan kepadaku Al-Quran sebagai penjelas segala sesuatu dan telah menjadikan umatku sebaik-baik umat yang pernah diciptakan, dan menjadikan umatku sebagai umat pertengahan. Dia telah melapangkan dadaku dan mengangkatkan beban beratku, mengangkat namaku, menjadikanku sebagai penutup seluruh nabi." Ketika itu Nabi Ibrahim AS berkata, "Begitulah Allah telah melebihkanmu hai Muhammad." Setelah itu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merasa haus yang sangat dan Jibril pun menghidangkan minuman berupa bejana yang berisi khamar dan bejana yang berisi susu. Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memilih susu. Jibril pun berkata kepadanya, "Sungguh engkau memilih sesuatu yang tepat dan sesuai fitrah, yaitu susu. Jika engkau memilih khamar, niscaya umatmu akan tenggelam dan mabuk dalam gelimang dosa dan maksiat dan tidak ada yang akan mengikutimu." Satu riwayat menyebutkan bahwa minuman yang dihidangkan Jibril adalah air putih, susu dan madu. Ketika Nabi memilih susu, Jibril berkata, "Ya Muhammad, engkau telah memilih sesuatu yang tepat dan sesuai fitrah." Sampai di sini maka berakhirlah perjalanan Isra, dan akan segera dimulai perjalanan Miraj, yaitu naik ke langit untuk menemui Tuhan. Maka, didatangkanlah tangga Miraj yang digunakan oleh arwah anak Adam yang solih menuju langit. Tidak ada tangga sebaik dan seindah tangga yang dipakai untuk Miraj tersebut. Ia adalah tangga dari emas yang dibubuhi permata hijau dan disimpan di sorga Firdaus. Maka naiklah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam didampingi Jibril dan Mikail ke langit untuk menghadap Tuhan. Langit pertama. Dalam perjalanan Miraj ini, pertama Nabi sampai di pintu langit dunia atau disebut langit pertama. Di sana terdapat penjaga pintu langit pertama yang bernama Ismail, yang di bawah komandonya terdapat 70.000 malaikat, dan masing-masing dari 70.000 malaikat yang langsung di bawah komando Ismail ini mereka juga memimpin 70.000 malaikat lainnya. Malaikat Ismail ini berada di antara langit dan bumi dan dia tidak pernah turun ke bumi kecuali hanya hari diwafatkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jibril meminta malaikat penjaga pintu langit pertama tersebut untuk membuka pintu. Malaikat penjaga itu bertanya, "Siapa yang mengetuk pintu langit?" Jibril menjawab, "Saya Jibril." Malaikat penjaga kembali bertanya, "Siapa yang bersamamu?" Jibril menjawab, "Muhammad." Malaikat penjaga kembali bertanya, "Apakah dia diutus untuk naik ke langit?" Jibril menjawab, "Ya, dia diutus ke sini." Maka malaikat pun membuka pintu langit pertama dan mereka menyambut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan, "Selamat datang, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakannya, sebaik-baik saudara dan sebaik-baik khalifah dan sebaik-baik tamu yang datang." Setelah berada di langit pertama, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melihat Nabi Adam AS, nenek moyang manusia yang ketika itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam belum tahu jika orang yang dia lihat adalah Nabi Adam AS. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melihat bahwa ketika itu dihadapkan kepada Adam ruh para nabi dan pengikutnya dari manusia yang beriman, maka Nabi Adam berkata, "Ruh yang baik dan jiwa yang baik, letakkanlah ia di Iliyin, sorga yang tinggi." Kemudian dihadapkan pula kepadanya ruh anak cucunya dari manusia yang kafir, maka dia berkata, "Ruh yang buruk dan jiwa yang buruk jadikanlah tempatnya di Sijin, dasar neraka." Kemudian di sebelah kanan Nabi Adam terdapat pintu yang terbuka dan terlihat hitam yang keluar dari pintu itu aroma yang wangi, dan di sebelah kiri juga terlihat pintu yang terbuka dan terlihat hitam yang mengeluarkan aroma yang busuk. Ketika Nabi Adam AS melihat ke sebelah kanan dia bahagia dan tersenyum, namun bila melihat ke sebelah kiri dia kecut dan bersedih. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengucapkan salam kepada Adam AS dan Adam pun menjawab salamnya dengan berkata, "Selamat datang wahai anak yang solih dan Nabi yang solih." Setelah itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Jibril tentang siapa sosok yang baru dia temui. Jibril menjelaskan bahwa orang yang baru dia temui adalah nenek moyang manusia Nabi Adam. Jibril kembali melanjutkan penjelasannya bahwa adapun kumpulan hitam yang terlihat itu adalah anak cucunya dari manusia. Adapun pintu yang ada di sebelah kanannya adalah pintu sorga, oleh karena itulah ketika dia melihat ke sebelah kanan dia senang dan tersenyum melihat anak cucunya yang masuk sorga.
Adapun pintu yang di sebelah kirinya adalah pintu neraka, oleh karena itu dia sedih dan menangis ketika melihat ke sana karena menyaksikan anak cucunya yang masuk ke dalam neraka. Langit kedua. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW terus naik hingga sampai di pintu langit kedua. Sampai di pintu langit kembali malaikat Jibril meminta kepada penjaganya untuk membukakan pintu. Sebelum pintu dibukakan, kembali malaikat penjaganya bertanya sama seperti pertanyaan malaikat yang menjaga pintu langit pertama. Jibril pun menjawab sama seperti jawaban yang diberikan kepada malaikat yang menjaga langit pertama. Setelah pintu langit kedua dibuka, kembali para malaikat penjaga menyampaikan sambutan yang sama seperti ucapan selamat datang yang disampaikan malaikat penjaga pintu langit pertama. Di langit kedua ini Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Isa AS dan Nabi Yahya AS. Keduanya sangat mirip dari segi penampilan termasuk pakaian dan rambut mereka. Walaupun disebutkan bahwa Nabi Isa AS secara fisik lebih gagah dibandingkan Nabi Yahya AS, karena kulit Nabi Isa AS digambarkan agak kemerahan. Mereka didampingi oleh umat dan pengikut masing-masing. Nabi Muhammad SAW memberikan salam dan mereka pun membalas salam Nabi Muhammad dengan berkata, "Selamat datang wahai saudara yang solih dan Nabi yang solih." Kemudian mereka mendoakan kebaikan untuk Nabi Muhammad SAW. Langit ketiga. Berikutnya, Nabi Muhammad SAW naik hingga sampai langit ketiga. Di pintu langit ketiga seperti sebelumnya terjadi dialog antara malaikat penjaga pintunya dan Jibril yang datang. Setelah pintu langit dibuka dan para malaikat menyambut serta menyampaikan ucapan selamat datang kepada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yusuf AS dan pengikutnya. Nabi Yusuf digambarkan memiliki separuh dari keindahan alam semesta. Akan tetapi, perlu dicatat walaupun Nabi Yusuf memiliki separuh keindahan semesta, namun Nabi Muhammad lebih tampan daripada Nabi Yusuf. Bedanya, ketampanan Nabi Muhammad didukung oleh kewibawaan yang sangat agung sehingga setiap manusia merasa malu melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Sementara, Yusuf hanya diberi kegagahan dan tidak diberikan kewibawaan seperti Nabi Muhammad SAW sehingga banyak wanita yang ingin berlaku lancang kepada beliau. Nabi Muhammad kemudian mengucapkan salam dan Yusuf pun membalas salam Nabi serta mendoakan beliau seperti yang diucapkan Nabi Isa sebelumnya. Langit keempat. Kemudian, Nabi terus naik hingga sampai di langit keempat. Seperti sebelumnya, Jibril meminta malaikat penjaganya untuk membuka pintu dan malaikat penjaga pun kembali bertanya seperti pertanyaan penjaga-penjaga pintu langit sebelumnya. Jibril pun menjawab semua pertanyaan penjaga pintu langit itu sama dengan jawaban pada penjaga sebelumnya. Pintu langit keempat pun dibuka dan Nabi Muhammad SAW kembali mendapat sambutan hangat para malaikat penjaganya. Di langit keempat ini Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Idris AS. Seorang nabi yang terkenal sangat cerdas dan solih yang derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian seperti disebutkan dalam surat Maryam 19:56-57. Artinya, dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. 56 Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. 57 Nabi Muhammad SAW mengucapkan salam kepadanya, dan Nabi Idris membalas salam Nabi SAW sama dengan salam yang disampaikan para nabi sebelumnya. Langit kelima. Selanjutnya, Nabi terus naik hingga sampai di langit kelima dan kembali terjadi dialog antara Jibril dan penjaganya sebelum pintu dibukakan. Setelah pintu terbuka dan para malaikat menyampaikan sambutannya, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Harun AS. Nabi Muhammad SAW melihat jenggot Nabi Harun separuhnya putih dan separuhnya hitam. Konon kisahnya, jenggot Nabi Harun yang putih itu adalah akibat genggaman Nabi Musa AS yang kesal kepadanya karena membiarkan umatnya Bani Israel berbuat musyrik ketika Nabi Harun disusur menjaga mereka karena Musa harus pergi bermunajat selama 40 hari. Salah satunya dikisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Taha 20:94. Artinya, Harun menjawab, "Hai putra ibuku, janganlah kamu pegang janggutku dan jangan pula kepalaku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan berkata kepadaku, kamu telah memecah antara Bani Israel dan kamu tidak memelihara amanahku." Langit ke-6. Setelah saling mengucapkan dan membalas salam dengan Nabi Harun AS sama seperti dengan para nabi sebelumnya, Nabi Muhammad SAW kembali naik hingga sampai langit ke-6. Setelah pintu langit dibuka melalui proses seperti telah dijelaskan, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa AS bersama kaumnya.
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melihat pengikut Nabi Musa sangat banyak sehingga hampir menutupi ufuk. Kemudian Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu dan lihat ke atas." Tiba-tiba Nabi Muhammad melihat umatnya memenuhi seluruh bagian bumi dari berbagai sisinya. Jibril berkata, "Begitulah jumlah umatmu yang jauh lebih banyak dari umat para nabi sebelummu. Mereka semua akan masuk sorga, ditambah lagi ada yang tidak terlihat sebanyak 70.000 orang yang masuk sorga tanpa dihisab." Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melihat Nabi Musa dalam tampilan yang sangat kokoh dan gagah. Rambut dan bulunya lebat dan dari bajunya keluarlah bulu badannya karena kasarnya bulu tersebut. Ini menunjukkan wujud kekuatan dan kekokohan fisik Nabi Musa AS. Setelah saling memberikan dan menjawab salam seperti yang dilakukan dengan nabi-nabi sebelumnya, tiba-tiba Nabi Musa bersedih dan menangis. Jibril bertanya kepadanya tentang alasan kenapa dia menangis. Musa menjawab, "Betapa tidak aku tidak akan bersedih, sebab sejak dulu manusia terutama Bani Israel mengatakan akulah manusia yang paling mulia dan baik, namun hari ini saya bertemu dengan manusia yang jauh lebih mulia dan lebih baik dari diriku. Bukan hanya itu, dia memiliki umat yang paling banyak serta paling banyak pula yang memasuki sorga jauh lebih banyak dari umatku yang masuk sorga." Langit ketujuh. Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terus naik hingga sampai ke langit yang ketujuh. Setelah terjadi dialog dengan malaikat penjaganya, pintu langit dibuka dan Nabi Muhammad pun disambut dengan sambutan hangat. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim AS yang sedang duduk di samping pintu sorga dengan kursi emas sambil bersandar di Baitul Maqmur. Baitul Maqmur adalah sebuah tempat suci di langit yang menjadi tempat tawafnya para malaikat. Setiap hari tidak kurang dari 70.000 malaikat naik kepadanya dan setiap yang naik tidak akan turun lagi sampai hari kiamat. Posisi Baitul Maqmur itu segaris dengan Hajar Ka'bah di bumi yang seandainya dijatuhkan batu dari Baitul Maqmur itu, niscaya akan jatuh tepat di tengah Ka'bah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan salam kepada Nabi Ibrahim dan Ibrahim pun menjawab salamnya dengan berkata, "Selamat datang wahai anak yang solih dan Nabi yang solih. Suruhlah umatmu untuk memperbanyak menanam pohon di kebun sorga, sebab tanah di sorga sangat bayuk dan subur." Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Apakah gerangan pohonnya yang akan ditanam?" Ibrahim menjawab, "Suruhlah umatmu memperbanyak membaca la haula wala quwata illa billah al-ali al-azim." Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian melihat ada dua kelompok. Kelompok pertama putih bersih seperti kertas dan satu kelompok tubuhnya ada kotoran, lalu kelompok kedua ini mandi sebanyak 3 kali di sungai berbeda sehingga wajah mereka pun menjadi putih bersih seperti kelompok pertama. Ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Jibril tentang kedua kelompok tersebut, Jibril menjelaskan bahwa mereka adalah umatmu. Kelompok pertama adalah mereka yang menjaga diri dari kotoran dosa sepanjang hayatnya sehingga ketika mati mereka kembali dalam keadaan putih bersih. Sementara kelompok kedua adalah umatmu yang suka mencampurkan amal saleh dan dosa, namun mereka suka bertaubat. Adapun ketiga sungai itu adalah, pertama sungai Rahmatullah, kedua sungai Nikmatullah dan ketiga sungai Sakohum Rabuhum Syaraban Tahuran Al-Insan 76:21. Nabi kemudian melihat sebatang pohon yang dari akarnya muncul beberapa sungai, sungai air tawar, sungai susu, sungai hamar dan sungai madu. Demikian seperti disebutkan dalam surat Muhammad 47:15. Artinya, apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamar arak yang lezat rasanya bagi peminumnya dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian diajak menyusuri sorga dengan segala keindahan kenikmatan yang tidak pernah bisa dilihat mata dan tergores di hati makhluk. Di pintu sorga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melihat tulisan Al-Sadaqatu bi Ashri Amsaliha wa Al-Qird bi Samaniyata Asyara. Sedekah pahalanya 10 kali lipat dan meminjamkan pahalanya 18 kali lipat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Kenapa meminjam lebih banyak pahalanya?" Jibril menjawab, "Seorang yang diberi belum tentu dia butuh, namun seseorang yang dipinjamkan karena dia sangat membutuhkannya." Nabi menyaksikan sorga dengan berbagai macam buahnya, pasirnya dari permata hijau dan tanahnya yang harum dari aroma kesturi. Dari sorga kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diajak ke neraka untuk melihat bagaimana pula kondisi neraka dengan segala azabnya. Nabi Muhammad melihat malaikat-malaikat penjaganya yang sangat kasar dan bengis.
Mereka sejak awal diciptakan tidak pernah tersenyum sekalipun kecuali saat kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam itu. Nabi Muhammad juga melihat sebagian azab yang diterima manusia di dalamnya. Setelah Nabi Muhammad menyampaikan salam kepada penjaga neraka dan mereka menjawabnya, maka pintu neraka kembali ditutup dan tidak dibuka kecuali ketika calon penghuninya datang untuk memasukinya setelah hari perhitungan selesai. Sidratul Muntaha. Jibril kemudian membawa Nabi Muhammad kembali naik hingga sampai di Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha inilah Nabi Muhammad melihat wujud Jibril yang asli, di mana ia memiliki 600 sayap dan satu sayap bisa menutupi ufuk ujung barat dan timur bumi. Hal itu seperti dikisahkan dalam surat Al-Najm 53:13-14. Artinya, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Dari Sidratul Muntaha Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian menuju Arsy untuk menghadap Tuhan sendirian tanpa ditemani lagi oleh Jibril untuk menerima perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesampainya di Arsy, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersujud di hadapan Tuhan. Pertemuan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Tuhan adalah sesuatu yang tidak bisa digambarkan, begitulah disebutkan dalam surat An-Najm 53:8-11. Artinya, kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi, 8, maka jadilah dia dekat pada Muhammad sejarak 2 ujung busur panah atau lebih dekat lagi. 9, lalu dia menyampaikan kepada hambanya, Muhammad, apa yang telah Allah wahyukan. 10. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. 11. Ketika itulah, Tuhan berfirman, ya Muhammad. Beliau menjawab, labaik. Kemudian Allah berfirman, mintalah, pasti akan aku beri permintaanmu. Nabi Muhammad menjawab, ya Tuhan, Engkau telah menjadikan Ibrahim Halilullah dan memberikan keadanya kekuasaan yang besar. Engkau telah menjadikan Musa Kalamullah dan Engkau telah memberikan kekuasaan yang besar kepada Daud dan menjadikan besi lunak di tangannya. Engkau telah memberikan kerajaan yang tidak pernah dimiliki manusia baik sebelum maupun sesudahnya kepada Nabi Sulaiman sehingga tunduk di bawah kekuasaannya binatang, manusia hingga jin. Engkau telah menurunkan Injil kepada Nabi Isa dan menjadikannya mampu menyembuhkan penyakit sopak hingga menghidupkan orang yang telah mati. Engkau juga telah melindungi ibu dan dirinya dari syaitan hingga mereka tidak bisa disentuh syaitan selama hidupnya. Allah kemudian menjawab, jika begitu engkau aku jadikan Habibullah kekasih Allah. Aku mengutusmu untuk semua makhluk sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan. Aku lapangkan untuk dadamu, aku angkatkan darimu bebanmu, aku tinggikan sebutanmu di mana selama kehidupan di dunia tidak akan disebut namaku kecuali namu akan disebut pula bersama namku. Aku menjadikan umatmu sebaik-baik umat, saya jadikan umatmu umat yang menengah, saya tetapkan. Dalam setiap khutbah mereka penyebutan namku dan nama sebagai sesuatu yang wajib, aku jadikan umatmu umat yang paling lurus, hati mereka paling lembut, aku menjadikan kamu nabi pertama yang diciptakan dan nabi terakhir yang diutus, namun kamu adalah nabi pertama yang umatnya akan diberikan keputusan akhirat. Aku memberikan kepadamu sapan min al-matsnani al-fatihah dan aku jadikan untukmu penutup surat Al-Baqarah sebagai perbendaharaan Arsy yang tidak pernah saya berikan kepada umat sebelum kamu. Aku berikan kepadamu Al-Kausar, dan 8 saham, yaitu Islam, hijrah, jihad, sedekah, puasa Ramadan, amar ma'ruf nahi munkar. Sejak awal penciptaan langit dan bumi saya telah menetapkan untukmu dan umatmu salat wajib sebanyak 50 kali. Setelah itu, Nabi turun bersama Jibril hingga melewati Nabi Ibrahim di langit ke-7. Ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melewati Nabi Ibrahim, tidak ada komentar keluar dari mulut beliau. Hingga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melewati Nabi Musa Nabi Musa pun mencegat beliau dan bertanya tentang apa yang didapatkan beliau. Nabi Musa mencegat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena Nabi Musa masih penasaran tentang pertemuan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dulu Musa pernah meminta melihat Tuhan, namun tidak berhasil. Demikian seperti disebutkan dalam surat Al-A'raf 7:142-143. Artinya, dan telah kami janjikan kepada Musa memberikan Taurat sesudah berlalu waktu 30 malam, dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi, maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya 40 malam. Dan berkata Musa kepada saudaranya yaitu Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku, dan perbaikilah, dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan. 142. Dan tatkala Musa datang untuk munajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, berkatalah Musa, ya Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihat kepada engkau.
Tuhan berfirman, kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku, tapi lihatlah ke bukit itu, maka jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya kamu dapat melihatku. Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, Maha suci Engkau, aku bertobat kepada Engkau dan aku orang yang pertama-tama beriman. 143 Nabi Musa AS bertanya tentang apa yang didapatkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mewajibkan atas dirinya dan umatnya salat wajib sebanyak 50 kali sehari. Nabi Musa AS kemudian meminta Nabi Muhammad untuk segera kembali kepada Tuhan untuk meminta pengurangan karena menurut Nabi Musa umat Muhammad tidak akan mampu melakukan perintah tersebut. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerima usulan Nabi Musa AS dan kembali naik menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk meminta keringanan. Sesampainya di hadapan Tuhan, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meminta agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengurangi jumlah kewajiban salat bagi umatnya. Dengan rahmatnya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala kemudian memberikan pengurangan sebanyak 5 salat sehingga tersisa 45 kali dalam sehari dan semalam. Sesampainya di dekat Nabi Musa AS kembali, Nabi Muhammad ditanya tentang apa yang didapatkan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi Muhammad menjawab bahwa dia dan umatnya diwajibkan salat 45 kali. Nabi Musa AS kembali meminta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk naik menghadap Tuhan dan meminta kembali pengurangan dengan dalih bahwa umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan mampu melakukannya. Nabi pun melakukan apa yang diminta Nabi Musa AS hingga hal yang demikian berlangsung selama 9 kali yang mana setiap kali naik dikurangi 5 salat hingga tinggallah 5 kali salat dalam sehari dan semalam. Pada kali ke-9 ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkata, Wahai Muhammad, salat yang 5 kali ini akan aku nilai setara dengan 50 kali, karena saya menetapkan untuk umatmu bahwa satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Begitu juga, aku telah menetapkan untuk umatmu bahwa siapa saja dari umatmu yang berniat berbuat baik, maka aku telah menuliskan untuknya 1 pahala. Jika kebaikan itu dilakukannya maka aku tambahkan kepadanya 10 kebaikan. Akan tetapi, jika umatmu berniat berbuat jahat, maka belum aku tuliskan untuk dosa. Dan jika kejahatan itu dilakukannya, aku masih belum menuliskan dosanya dengan memberikan beberapa waktu tangguh untuk menunggu dia bertaubat. Jika dalam waktu tangguh itu dia masih belum bertaubat, barulah aku menuliskan 1 dosa untuknya. Itu semua adalah wujud kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah menerima salat 5 kali dalam semalam, kembali di langit ke-6 Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Musa AS. Nabi Musa kembali bertanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang apa yang didapatnya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkannya dan umatnya untuk salat 5 kali dalam sehari dan semalam. Nabi Musa kembali menyarankan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar datang kembali menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan meminta dikurangi. Ketika itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Musa bahwa dia sudah merasa malu menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan meminta pengurangan ibadah. Ketika itulah Nabi Musa berkata, Ihbit bismillah, turunlah engkau dengan menyebut nama Allah. Maka dibukalah pintu langit dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Jibril pun turun kembali ke bumi. Sama seperti saat naik, Nabi kembali bertemu dengan para nabi yang sebelumnya dia temui di setiap tingkat langit yang beliau lalui, namun hanya sekedar untuk saling mengucapkan dan membalas salam. Sesampainya di bumi, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan sekelompok kafilah dagang Quraisy yang sedang dalam perjalanan dari Syam menuju Makkah. Nabi melihat satu unta mereka lari dari rombongan sehingga sebagian mereka mengejarnya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga melihat seekor unta merah yang patah kakinya. Nabi mengucapkan salam kepada mereka, dan tiba-tiba mereka merasa heran sambil berkata, itu seperti suara Muhammad. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menemukan 2 kendi air mereka yang berisi penuh, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun meminum air pada salah satu dari kedua kendi tersebut kemudian meletakkannya kembali di tempat semula. Menjelang subuh, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah sampai di Masjid Al-Haram di dekat 2 pamannya Hamzah dan Ja'far yang tadi ditinggalkannya dalam keadaan tertidur. Ketika pagi datang, Nabi duduk bermenung di dekat Masjid Al-Haram sambil kebingungan seakan sedang memikul beban yang berat. Beliau kebingungan memikirkan cara bagaimana mengumpulkan kaum Quraisy dan menceritakan perjalanan yang baru saja dilakukannya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga ragu apakah mereka akan menerima dan membenarkan cerita perjalanannya.
Ketika itulah datang Abu Jahal bertanya kepada beliau, "Ya Muhammad, saya melihat engkau seakan memikul beban yang sangat berat. Adakah sesuatu beban yang memberatkan hatimu?" Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Betul, wahai paman. Saya tadi malam diperjalankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Masjid Al-Haram ke Baitul Maqdis, dan dari Baitul Maqdis saya diajak berjalan naik hingga langit ketujuh dan Sidratul Muntaha. Perjalanan itu saya lakukan dalam waktu kurang dari 1 malam." Abu Jahal melihat ini sebagai kesempatan emas untuk mempermalukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia pun berkata, "Maukah engkau saya kumpulkan penduduk Makkah dan engkau ceritakan kepada mereka apa yang engkau ceritakan kepadaku?" Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan senang hati berkata, "Ya, tentu saja boleh paman." Maka Abu Jahal segera mengumpulkan penduduk Makkah untuk mendengarkan cerita Nabi Muhammad melakukan perjalanan yang tidak masuk akal dengan tujuan mengolok-olok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah orang-orang berkumpul, Nabi Muhammad memulai ceritanya seperti yang diceritakannya kepada Abu Jahal. Mendengar cerita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang melakukan perjalanan dari Makkah ke Palestina dan ke langit hingga Sidratul Muntaha dan kembali lagi ke bumi hanya dalam waktu yang singkat, semua tertawa dan mengolok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian berkata, "Wahai Muhammad, apakah engkau sudah gila? Bukankah engkau tahu bahwa perjalanan dari Makkah ke Baitul Maqdis saja harus ditempuh dalam waktu 1 bulan? Lalu bagaimana mungkin dalam semalam engkau bisa berjalan sejauh itu dan kembali lagi ke Makkah?" Ketika keributan itu terjadi, datanglah Abu Bakar dan mereka bertanya kepada Abu Bakar tentang berita yang baru disampaikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka. Abu Bakar dengan tenang menjawab, "Saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah benar." Tidak puas dengan cerita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka pun sepakat ingin menguji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan beberapa pertanyaan yang bertujuan untuk mempermalukan beliau. Salah satu dari mereka berkata, "Wahai Muhammad, jika benar engkau sampai di Baitul Maqdis, maka ceritakanlah kepada kami gambaran Masjid Al-Aqsa, bentuk bangunannya, dan jumlah pintunya." Awalnya Nabi kesulitan untuk menjawab karena memang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melakukan perjalanan ke sana tidak sempat memperhatikan detail Masjid Al-Aqsa tersebut. Tiba-tiba malaikat Jibril datang dan memperlihatkan setiap sisi Masjid Al-Aqsa kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan mudah akhirnya Nabi Muhammad bisa menjelaskan dengan sangat rinci gambaran Masjid Al-Aqsa kepada penduduk Makkah sesuai pertanyaan mereka. Ternyata jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak membuat mereka percaya begitu saja, dan mereka pun meminta bukti lain. Salah satunya bertanya lagi, "Jika memang engkau dari Palestina, pastilah engkau bertemu dengan kafilah dagang yang sedang menuju Makkah. Coba Anda jelaskan keadaan mereka kepada kami." Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ya, saya memang berpapasan dengan mereka. Saya melihat salah satu unta mereka lari dan keluar dari rombongan dan mereka pun mengejarnya. Salah satu unta mereka yang berwarna merah patah kakinya. Saat mereka beristirahat dan meletakkan kendi airi minum mereka di tanah, salah satunya saya minum dan saya letakkan kembali di tempat semula." Mereka bertanya, "Hai Muhammad, kira-kira kapan mereka akan sampai di Makkah?" Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Mereka akan masuk kota Makkah pada hari Rabu." Penduduk Makkah pun menunggu kedatangan kafilah tersebut untuk membuktikan kebenaran cerita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang mereka. Sore hari Rabu ternyata mereka belum juga memasuki kota Makkah. Di saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menahan matahari untuk terbenam, sehingga siang lebih lama sampai 1 jam. Sore hari Rabu itu kafilah dagang yang diceritakan memasuki kota Makkah. Mereka pun ditanya apa yang terjadi dalam perjalanan menuju Makkah dari Palestina. Mereka menceritakan sama seperti cerita Nabi Muhammad, di mana salah satu unta mereka lari dan memiskan diri lalu mereka mengejarnya. Unta mereka yang merah kakainya patah, serta salah satu kendi air minum mereka yang ketika diletakkan penuh tiba-tiba menjadi kosong. Mereka pun bercerita sepertinya ada suara Muhammad malam itu yang mengucapkan salam kepada mereka. Mendengar cerita kafilah ini yang sangat sesuai dengan cerita Nabi Muhammad tentang mereka, beramai-ramai mereka berkata bahwa ini adalah salah satu bentuk sihirnya Muhammad. Begitulah bahwa kaum Quraisy masih belum bisa menerima kebenaran yang disampaikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka sekalipun dengan bukti yang kuat dan tidak terbantahkan. Bahkan, sebagian yang sudah beriman menjadi murtad karena sulit menerima cerita yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga, wajar Allah mengatakan bahwa peristiwa tersebut adalah ujian iman bagi manusia seperti disebutkan dalam surat Al-Isra 17:60. Artinya, dan tidaklah kami jadikan penglihatan yang kami perlihatkan kepada engkau kecuali ujian bagi manusia.
Namun demikian, ketika mereka beramai-ramai bertanya kepada Abu Bakar tentang apa yang diceritakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka, Abu Bakar dengan lantang menjawab, "Saya percaya semua yang dikatakan Muhammad, bahkan lebih dari itu pun saya percaya." Demikianlah Abu Bakar yang menerima secara mutlak semua yang diceritakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang perjalanan yang maha dahsyat ini, sekalipun menurut ukuran akal tidak logis, karena dia menerimanya dengan keimanannya.